Selamat pagi anak manis. Wah, kamu udah bangun. Selamat pagi anakku. Yuk kita berdoa dulu bersama-sama dengan papa dan mama. Kita mengucap syukur dulu sama Tuhan, ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Tuhan, kami mau lebih lagi mengasihi-Mu, dan penuhilah hati kami dengan kasih-Mu. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, gak bisa duduk. Jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi sama-sama. Kita mau nyanyi lagu Pujilah nama Tuhan, puji dengan bergemar, ya. Kita mau nyanyi 1, 2, 3. Pujilah nama Tuhan, puji dengan bergemar. Pujilah nama Tuhan, puji dengan bergemar. Puji Tuhan dengan gemar puji namanya. Pujilah nama Tuhan, musik pun bunyikanlah. Pujilah nama Tuhan, musik pun bunyikanlah. Jreng, 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 ting, 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 pet, 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 tram, 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 dengan musik puji namanya. Adik-adik, kita mau memulai kebaktian kita. Kita lipat tangan kita tutup mata kita nyanyi sama-sama. Aku datang Yesusku di sekolah minggu, bersama teman-temanku memuji Tuhan. Yesus tolong pimpinlah, Batita berkatilah, sekolah minggu dimulai, pimpin sampai selesai. Amin. Hai adik-adik, sekarang kita mau nyanyi bersama-sama ya. Kita mau nyanyi lagu Allahku Besar. Yuk, 1, 2, 3. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Adik-adik, Tuhan pasti menjawab doa. Begitulah cerita hari ini. Walaupun menunggu lama dan melewati masa-masa sulit, akhirnya Tuhan menjawab doa juga. Biarpun kadang-kadang jawabannya adalah tidak, tetapi Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Itulah cerita hari ini. Nanti kita dengarkan bersama ya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa
Kuasa Allah kita besar dan dahsyat Dia. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu bersama-sama ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yuk kita nyanyi berbuah-berbuah bersama-sama. 1, 2, 3. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, waktu itu bangsa Israel berdiam di Mesir. Mereka beranak cucu bertambah banyak, sehingga Firaun menjadi takut. Takut suatu hari mereka memberontak dan merebut kerajaan Mesir. Maka Firaun menyuruh mereka bekerja paksa. Mereka bekerja tanpa diberi upah. Dan jika berlambat-lambat, mereka dipukuli oleh tentara Mesir. Demikianlah bangsa Israel sangat menderita di bawah pemerintahan Firaun. Mereka menjerit dan berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, tolonglah kami." Maka Tuhan mendengar doa dan permohonan mereka. Begini ceritanya. Masih ingat cerita minggu lalu? Tuhan mengutus Musa dan Harun kakaknya untuk menghadap Firaun di Mesir, supaya Firaun membebaskan bangsa Israel. Maka Musa dan Harun pergi menghadap Firaun di istananya dan menyampaikan perintah Tuhan. Begini kata Tuhan, "Bebaskanlah bangsa Israel, biarkan mereka pergi kembali ke kampung halaman mereka, ke tanah perjanjian di Kanaan." Mula-mula Firaun tidak mau melepaskan bangsa Israel. Dia sangat marah. Apa? Melepaskan bangsa Israel? Siapa nanti yang akan bekerja di sini membangun kota-kota di Mesir? Tetapi Tuhan menghukum Firaun dan bangsa Mesir dengan 10 hukuman, sehingga akhirnya Firaun menyerah. Dia memanggil Musa dan berkata, "Baiklah, pergilah kalian semua bangsa Israel, pergilah dari Mesir, kembalilah ke kampung halaman kalian sebelum Tuhanmu menghanguskan bangsa Mesir. Pergilah kalian semuanya." Mendengar bahwa Firaun membebaskan mereka dan mereka boleh keluar dari Mesir kembali ke tanah perjanjian, bangsa Israel sangat bersukacita. Mereka bersorak-sorak gembira, mempersiapkan segala sesuatunya untuk kembali pulang ke tanah Kanaan. Harinya tiba saat pembebasan bangsa Israel keluar dari Mesir. Maka Musa memimpin bangsa Israel yang sangat banyak jumlahnya, laki-laki, perempuan, tua, muda, pemuda-pemudi, anak-anak, beserta ternak mereka, kambing, domba, lembu, sapi, unta, semua keluar dari Mesir dengan sukacita kembali ke tanah perjanjian di Kanaan. Tuhan menyertai bangsa Israel saat mereka kembali ke tanah perjanjian. Sepanjang perjalanan di siang hari, Tuhan menampakkan diri dalam tiang awan,
bukti bagi bangsa Israel bahwa Tuhan mengasihi mereka dan selalu menyertai mereka. Di malam hari ketika bangsa Israel berkemah dan beristirahat, Tuhan menampakkan diri dalam tiang api sebagai bukti bahwa Tuhan melindungi bangsa Israel di dalam perjalanan kembali ke tanah Kanaan. Namun, setelah membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, Firaun merasa menyesal. Dia melihat tidak ada lagi yang bekerja membangun kota-kota di Mesir. Maka dia memanggil panglima-panglimanya. Kumpulkan pasukan dan tentara-tentara. Kejar bangsa Israel dan paksa mereka kembali ke Mesir. Maka tentara-tentara Firaun menaiki kereta-kereta perang dan kuda-kuda, pergi mengejar bangsa Israel untuk memaksa mereka kembali bekerja di Mesir. Bangsa Israel yang dalam perjalanan melihat kepulan debu di kejauhan. Mereka berteriak-teriak, "Itu tentara Firaun, itu kereta-kereta perang Firaun. Mereka datang menyusul kita, mereka datang mengejar kita untuk mengembalikan kita ke Mesir untuk bekerja paksa." Mereka sangat ketakutan. Musa berkata, "Jangan takut, tidakkah kamu ingat Tuhan menyertai kita? Bukti dalam tiang awan dan tiang api. Ayo berjalan terus." Tetapi jalan bangsa Israel terhalang oleh Laut Teberau atau Laut Merah atau Laut Kolsom. Mereka tidak bisa maju lagi. Sementara itu pasukan Firaun di belakang mereka sedang berusaha mengejar mereka. Maka mereka marah kepada Musa. "Mengapa engkau mencelakakan kami? Kami baik-baik saja di Mesir. Kami bekerja keras, tetapi kami masih dapat makan dan membesarkan anak-anak. Sekarang kami akan binasa di sini. Lihat, pasukan Firaun akan mengejar dan membinasakan." Musa sangat marah dan berkata, "Kamu bangsa yang tidak percaya. Tidakkah kamu lihat penyertaan Tuhan? Sekarang lihatlah betapa Allah kita besar dan perkasa." Di tepi Laut Teberau, Musa berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, selamatkanlah bangsamu. Bukankah engkau yang mengeluarkan mereka dari Mesir untuk kembali ke tanah perjanjian? Lihatlah bangsamu yang tidak percaya ini. Tunjukkanlah kebesaranmu dan keperkasaanmu." Maka Musa mengulurkan tangannya ke atas Laut Teberau. Dan lihatlah adik-adik, angin bertiup terus menerus. Angin kencang bertiup semalam-malaman. Dan lihatlah keesokan harinya, air Laut Teberau terbelah dua, menunjukkan tanah yang kering di tengah-tengahnya. Bangsa Israel sangat takut melihat keperkasaan Tuhan. Musa membawa bangsa Israel, memimpin mereka berjalan di tanah kering di tengah-tengah Laut Teberau yang terbelah dua. Maka bangsa Israel berjalan terus kembali ke tanah Kanaan melalui tanah kering Laut Teberau yang terbelah dua. Tentara-tentara Firaun tertegun melihat Laut Teberau yang terbelah dua. Tetapi mereka ingat perintah Firaun untuk mengejar bangsa Israel dan mengembalikan mereka dengan paksa ke Mesir. Maka mereka juga mengejar bangsa Israel melalui tanah kering di tengah Laut Teberau yang terbelah dua. Tuhan berkata kepada bangsa Israel dan Musa, "Sekarang lihatlah keselamatan yang daripadaku." Musa mengulurkan tangannya ke atas Laut Teberau. Maka air Laut Teberau yang terbelah dua menutup dengan sendirinya, sehingga tentara-tentara dan pasukan-pasukan Firaun tenggelam di Laut Teberau. Demikianlah Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari kejaran tentara Firaun.
Di tepi laut Teberau di seberang sana, Musa beserta seluruh bangsa Israel bersujud mengucapkan syukur karena Tuhan memimpin mereka dan menyelamatkan mereka, membebaskan mereka dari Mesir untuk kembali ke tanah Kanaan. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan, bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus, belala air laut kosong, demikian dia lewat. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi bersama-sama. Kita mau nyanyi lagu Adalah Sukacita di Hatimu. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Adalah sukacita di hatimu, di hatimu, di hatimu adalah sukacita di hatimu. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku, adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Iya adik-adik, sekolah minggunya udah selesai. Kita akan ketemu lagi minggu depan adik-adik di sekolah minggu, hari Minggu seperti biasa ya adik-adik. Sebentar lagi kita mau berdoa. Yuk kita lipat tangannya. Lipatkan tangan, tutup mata. Kami berdoa pada Tuhan. Sekolah minggu telah usai, ku ingin pulang ke rumah. Yesus pimpinlah perjalanan, ku tiba dengan selamat. Sepanjang hari di hidupku, ku dipimpin oleh Tuhan. Dan Yesus akan jemput aku, datang lagi minggu depan. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye. Sampai minggu depan. Dadah adik-adik.